Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terbukti Allah memudahkan kita mendatangi panggilannya pada siang yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang konsisten dan komitmen dengan sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 155, Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat ini membahas tentang salah satu peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertempuran antara pasukan mukminin dan pasukan kafirin dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kaum muslimin kalah dalam menghadapi pasukan kafir pada perang Uhud. Disebabkan karena ada beberapa sahabat Nabi yang menuruti hawa nafsu, tergoda dengan harta, lalu mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Setan mempunyai tahapan-tahapan dalam menggoda manusia. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin lembut godaan setan. Setan menggoda manusia sampai ada orang yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Setan menggelincirkan manusia hingga ada orang yang bergelimang dengan dosa, mudah berbuat dosa serta terbiasa berbuat dosa. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Innamastajallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa di antara akibat yang kita dapatkan karena kita menuruti nafsu adalah setan akan semakin mudah untuk menggoda kita dengan dosa-dosa berikutnya. Setan akan semakin leluasa dalam menggelincirkan kita dalam lautan dosa. Satu pintu dosa yang kita buka akan membuka pintu-pintu dosa berikutnya. Satu kebohongan yang kita mulai akan menimbulkan kebohongan berikutnya. Satu penyakit hati yang ada dalam hati kita, jika kita tidak segera sembuhkan, maka akan menyebabkan penyakit hati yang lainnya. Satu maksiat yang dilakukan bisa jadi akan menimbulkan maksiat-maksiat berikutnya. Lalu sebaliknya, jika kita mampu menghindarkan diri dari keburukan, kemudian mampu berbuat kebaikan, maka satu kebaikan yang kita lakukan akan membuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Contohnya, sholat fardu berjamaah di masjid yang kita jaga misalnya, maka akan membuka sholat-sholat sunnah berikutnya. Contoh yang lain, satu ayat Al-Quran yang kita baca rutin setiap hari, maka akan memudahkan kita akan membaca ayat-ayat berikutnya. Sedekah yang kita mulai akan melahirkan sedekah-sedekah berikutnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan atau kejelekan adalah keburukan atau kejelekan selanjutnya. Tafsir Quranul Azim di dalam Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan, sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah dimudahkan oleh Allah melaksanakan kebaikan setelahnya. Dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Maka apabila Allah telah menerima amalan dan taubat seorang hamba, niscaya Allah akan memberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan memalingkan dari perbuatan maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian potongan ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim." Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni kepada siapa yang bertaubat atas dosa-dosanya. Seakan-akan Allah memang sudah tahu bahwa kita pasti akan berdosa. Seakan-akan Allah sudah maklum kelemahan kita yang sering kalah oleh hawa nafsu. Seakan-akan Allah sudah tahu betapa beratnya kita melawan bisikan setan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Marilah kita latih diri kita untuk mulai beramal baik. Paksakan diri kita untuk